Kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas mengenai dilema dari vaksin AstraZeneca yang banyak berkembang di masyarakat terkait efek sampingnya dan lagi-lagi kalau Anda menyimak di segmen awal di 1 dan 2 kita sudah berbincang dengan epidemiolog dan juga ada Ketua Satgas Covid dari ID Profesor Zubairi dan juga Komisi 9 ada Ibu Neti juga bahwa pentingnya literasi atau edukasi untuk masyarakat memahami bahwa sebenarnya vaksinasi ini aman asalkan dengan beberapa ketentuan yang disebutkan di awal tadi. Jadi memang kita sebagai masyarakat harus memahami ini dengan benar-benar jelas agar tidak ada keraguan dan juga tugas pemerintah sebenarnya juga untuk menyampaikan bagaimana hal-hal yang berkembang agar tidak menjadi bola liar dan jadi misperception seperti itu atau jadi hal-hal yang salah ditanggapi oleh masyarakat. Nah, di segmen ini saya akan berbincang dengan ini bagus sekali untuk kita juga memahami bagaimana harus melihat efek dari vaksinasi AstraZeneca ini. Ada Profesor Sri Rezeki Hadinegoro, Ketua ITAGI atau Advisory Group on Imunisasi ya, Immunization. Ada Prof Sri sudah bergabung? Selamat malam, Prof. Selamat malam. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, salam sehat ya, Prof ya. Ya, amin. Oke. Prof, kalau kita bicara AstraZeneca, ini pas sekali ngobrolnya sama Prof. Bagaimana kita, masyarakat harus memahami ini, Prof? Karena kan kita tahu informasinya berkembang sangat dinamis dan juga ada beberapa kejadian yang tidak kita inginkan. Gimana, Prof? Ya, seperti kita ketahui ya, kita setelah memakai vaksin Sinovac, kita punya vaksin lain dengan platform yang berbeda. Jadi kalau Sinovac itu inactivated, vaksinnya berasal dari virus yang dimatikan. Sekarang kita punya juga AstraZeneca, di mana platformnya adalah viral vector yang non-replicating. Jadi memang cara bekerjanya berbeda. Tapi kalau kita lihat selama ini yang ada di Indonesia yang sudah dipakai di beberapa kota, ini sih sebetulnya masih mempunyai efek sampingnya, terutama tidak terlalu heboh gitu ya seperti di luar negeri. Jadi ini mungkin yang harus kita tahu di luar banyak berita-berita bahwa bisa menimbulkan penggumpalan darah, trombositopenia, tetapi di Indonesia kita belum menemukan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Baik, lalu kalau terkait vaksin sendiri, tadi Prof menyebutkan bahwa berbeda-beda Sinovac dengan inactivated dan juga Astra dengan tadi vektor yang Anda sebutkan tadi, Prof. Dengan cara pembuatan dan bahan dasar yang berbeda ini, berarti dengan kata lain kita sebagai orang awam harus memahami bahwa memang tiap vaksin ini ada efek samping yang berbeda-beda juga, Prof. Seperti itu? Ya, betul. Tetapi pada umumnya selalu dibagi dua. Jadi efek yang di tempat suntikan dan efek yang namanya sistemik, apakah demam, apakah sakit kepala, dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya selalu dua efek samping itu yang kita lihat. Dan kita lihat gradasinya. Ada yang grade 1, grade 2, grade 3. Misalnya demam ada 37,5, demam 38, demam di atas 39 itu berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya kategorinya hampir sama. Okay. Dan platform tadi memang betul menimbulkan efek samping yang berbeda karena memang isinya juga berbeda di samping virusnya itu sendiri. Baik. Nah, kalau terkait AstraZeneca, tadi saya di awal sempat berbincang, Prof, dengan Profesor Zubairi dari Ketua Satgas COVID-19 ID, juga ada epidemiolog dari Australia, Pak Diki Budiman, terkait bahwa ID sendiri menyarankan bahwa sebenarnya AstraZeneca baik digunakan untuk 30 tahun ke atas dengan beberapa ketentuan. Kalau dari ITAGI sendiri, ada klarifikasi atau mungkin ketentuan bahwa AstraZeneca sebaiknya untuk golongan seperti apa, Prof? Ya, sebetulnya kita sendiri dari Indonesia kan nggak punya datanya ya.
Karena kita kan tidak punya statusnya, jadi kita tidak punya data. Data itu semua kita lihat dari luar. Oke, Ya kan? betul. Terutama dari Inggris, Dari dari Inggris. Jepang, Mhm. Australia, dan sebagai Kanada, begitu. Jadi itu yang kita kumpulkan, kita kaji, begitu ya. Jadi kemudian baru kita bisa mengatakan sebaiknya bagaimana. Jadi kalau kita sendiri belum mengalami, dan yang terakhir adalah tadi, saya kira mungkin tadi siang ya Badan POM sudah mengumumkan bahwa yang batch yang CTM-AP Ya, yang bermasalah. itu ternyata tidak bermasalah. Nah itu yang paling penting sebetulnya untuk kita. Jadi tidak ada kasus, kemudian juga batch yang kita curigai juga tidak bermasalah, aman dan bisa digunakan kembali. Tentunya kita tidak terlalu harus mengambil keputusan batasan umur. Hanya kita mungkin perlu berhati-hati. Baik. Jadi di dalam ketentuan AstraZeneca kan bisa dipakai di atas 18 tahun. Tetapi di situ perlu kita memberikan precaution atau kehati-hatian bahwa perlu screening, perlu follow up yang baik, perlu ada narah hubung kalau ada apa-apa, ada kipi bisa dihubungi dan sebagainya. Tetapi pembatasan umur kemarin kita sepakat dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM dan juga Komnas KIPI, kita tidak membatasi 30 tahun. Jadi kita memakai indikasi yang awal, yaitu 18 tahun ke atas. Hanya di bawah 50 tahun harus dengan berhati-hati. Oke, dengan kata lain bahwa tadi Profesor setuju ya bahwa AstraZeneca ini lebih banyak manfaatnya daripada hal-hal yang mungkin dikhawatirkan masyarakat. Karena dengan adanya kasus ini, Prof, banyak masyarakat yang akhirnya sikapnya antipati ketika mau divaksin, terus tahu bahwa vaksinnya AstraZeneca, akhirnya mengurungkan niat dan nggak jadi, Prof. Iya, makanya sekarang mungkin kita harus tegaskan kembali setelah dari Badan POM memeriksa itu tadi, prioritas dan toksisitasnya bagus, kita nggak usah perlu berkhawatir. Karena kalau kita lihat, AstraZeneca sekarang sudah dipakai 1,3 miliar dosis di seluruh dunia. Oke. Dan makanya dan kelainan-kelainan yang dilaporkan itu kan cenderung sangat kecil ya, sebetulnya. Kalau kita bicara juga, Prof, terkait pembekuan darah, ini yang selalu dikaitkan dengan AstraZeneca, yang selalu menjadi momok di masyarakat ketika mendengar AstraZeneca pembekuan darah seperti itu. Bagaimana kita masyarakat umum harus menyikapinya? Apa yang harus kita lihat, Prof, ketika proses screening sebelum vaksinasi? Kita kan ditanya juga nih, harus jujur. Hal-hal apa yang harus kita berikan informasinya, dan ya juga kalau kita punya riwayat penyakit, apa yang harus kita hindari atau seperti apa, Prof? Iya, sebetulnya kalau di sini dikatakan pembekuan darah ini berhubungan dengan yang namanya trombositopeni atau jumlah dari trombosit yang rendah di bawah normal. Pada umumnya dokter pasti mengatakan pada pasien, kalau pernah jadi pasien ya, Pak trombositnya rendah, hati-hati begini, atau obat ini ada cenderung pemeriksaannya seperti ini, coba minum obat untuk anti koagulasi, itu ada pasti pasien itu tahu sebetulnya kalau dia pernah diduga atau pernah menderita, sehingga dokternya bisa menjelaskan karena obat-obatan yang diminum, maka kita harus, kalau dia mempunyai pernah menjadi rakyat itu dan sekarang minum obat anti pembekuan darah, itu harus pasti tahu. Oke. Pada vaksinator. Jadi memang proses screening ketika kita konsul gitu, ditanya jujur, ini harus sangat jujur ya, Prof ya, karena ini kaitannya dengan kesehatan kita juga. Kalau kita bohong ya tadi bisa jadi masalah seperti itu. Prof, kita jeda dulu, Prof. Nanti saya sambung di segmen selanjutnya. Kita akan jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.